warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Suami gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Katanya suami saya. Anak sehat, Bu? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu, soalnya ini Ibu saya. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir hari ini untuk kita di sini membahas podcastnya yang membahas tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan. Nah, sebelum kita lanjut ke tahapannya, ibu-ibu masih ingat apa yang kita bicarakan sebelum ini? Ingat pertemuan kemarin? Ingat. Ya, Bu. Oh iya, gimana Bu ingatnya? Uang tidak cukup. Oh iya. Aduh dong. Oke, kita sekarang ya lanjut ya, Bu ya. Iya, sama Kak Bu. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Tadi uang tidak cukup. Ya diatur dong. Nah, Bu, apa mau kita bahas minggu lalu, Bu? Ya, udah. Ini Ibu, gimana caranya kita atur keuangan uang yang masuk biar cukup. Ya cukup, ya Bu ya. Berarti kita sudah paham semua, Bu ya. Ya, minggu lalu bagaimana hendaknya kita mampu merencanakan menabung, pinjaman. Kemudian, berarti sekarang kita sudah siap untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian ini ada film, Bu. Saya ingin Ibu nonton film ini, kemudian ceritakan kepada saya apa yang terjadi, Bu ya. Saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak, jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan ini dari tabung Jamkesmas Bu, harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Obat untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan Ibu di arisan nggak sampai 50.000. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Rahiba. Utang kita 500.000, udah Ibu bayar 100.000 bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500.000 lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Rahiba sudah langsung memotong 50.000. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Cepi, Pak. Dia pasti mau lagi utang juga. Berapa utang kita ke Pak Cepi? Cuma 100.000, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Rahiba. Tapi harus lunas dalam 2 minggu. Dan Ibu harus store 20.000 setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Cepi udah datang lagi. Lili, mana uangnya? 40.000. Udah, Bu, udah ditonton, Bu. Udah. Ya, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa dipetik, Bu, dari sini, Bu? Utang yang berlipat-lipat, Bu. Iya. Terus? Terus gimana, Bu Jana? Oh iya, Bu Tina gimana, Bu? Harusnya yang tadi harusnya dia punya tabungan juga. Iya, benar sekali. Jadi kalau ada keperluan seperti sakitnya Agus, Iya. ada uang. Inilah akibatnya jika kita tidak merencanakan menabung dengan matang. Menabung, Bu ya. Terus jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering lagi berhutang. Nah, ini kalau kondisi kayak Ibu Lili ini, kira-kira dia bagus nggak, Bu? Apa yang dilakukan? Bagus nggak dia kalau dia berhutang? Kalau kondisinya anaknya sakit, Bu? Apalagi Ibu Lili utangnya utang kerentenir itu, Bu. Iya, seharusnya tidak. Seharusnya Ibu Lili minjam boleh, Bu, kan itu Ya. kebutuhan mendesak. Mm. Tapi kalau bisa dari orang yang kira-kira
yang pengembaliannya Iya. itu enak lah Bu. Salah Nggak ada meminjam dikejar ya, gitu. salah meminjam. Nah, bisa kita lihat di sini Bu, di flipchart ini, sebelum meminjam kita harus memikirkan dulu untuk apa pinjaman itu. Nah Bu, sebaiknya hanya untuk meminjam memenuhi kebutuhan bukan keinginan atau kegiatan produktif. Terus yang kedua bisa dibaca Bu Tina? Yang kedua adalah jika ada tabungan atau aset, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Iya, kalau kita punya tabungan, bisa tabungan itu buat kita ambil sementara. Nggak perlu kita meminjam dulu ya. Nah kemudian berapa besar kita meminjam itu juga kita harus pikirkan Bu, karena harus disesuaikan dengan kemampuan kita, dengan jumlah pendapatan kita. Kalau pendapatan kita kira-kira tidak cukup, tidak usah kita ambil hutang Bu, harus dipikirkan lagi Bu ya. Kemudian bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Gimana Bu Jana? Sesuaikan waktu pengembalian ya. Gimana Bu Iya. menurut Ibu Bu? Maksudnya gini, kalau udah jatuh tempo, misalkan utang kita banyak, Iya. kan, ada di sini, ada di sini. Mm-mm. Jadi kalau misalnya temponya kapan minggu ini, Iya. itu jangan nggak sampai nggak terbayar minggu ini, karena kan minggu depan udah ada decline utang satu lagi. Jadi kalau nggak dibayar terus, Iya, Bu. tumpuk-tumpuk terus gitu, makin banyak utangnya, apalagi sama rekening. Iya Bu, terima kasih jawabannya Bu Hilda. Ya. Ya benar sekali apa yang dibilang Ibu Hilda. Sesuai waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak. Maksudnya kita kalau minjam itu gimana? Kita mau ambil yang jangka berapa bulan gitu, ataukah yang seminggu, 2 minggu, sebulan gitu Bu. Ya kita harus pikirkan. Kemudian, gimana Bu Tina? Dan bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Ya Bu. Nah kalau kita bandingkan tempat-tempat meminjam seperti cerita Ibu Lili tadi, dia meminjam kepada rentenir. Salah nggak itu Bu kira-kira? Salah. Iya, karena Ibu, kenapa dia salah Bu? Karena berlipat-lipat nanti utangnya. Ya, Ibu Lili tidak memikirkan tempat lain dia meminjam di mana. Padahal ada solusi, beberapa solusi tempat yang bisa dipinjam. Nah untuk ini Bu, saya punya kertas. Saya bagikan ke ibu-ibu semua ya. Nanti Ibu isi. Nah, di sini Bu, ibu-ibu punya buku pintar semua Bu. Coba Ibu buka. Ada Bu. Tiga Bu. Nah Bu, di situ ada contoh beberapa pilihan untuk Ibu Lili bisa meminjam uang. Nah untuk yang nomor satu, coba Ibu Wilda Bu. Nomor satu Ibu Wilda Bu ya. Coba Ibu Lili datang ke bank. Iya, coba baca Bu. Ibu Lili datang ke bank, Ya. Perkredita rakyat yang beroperasi di desanya. Ya. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam, namun harus mencicil pengembalian selama 10 bulan, 50.000 per bulan, ditambah dengan bunga 10.000. Ya. Selain itu dia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan. Ia tidak punya keduanya. Ya, ini kalau kita lihat banyak nggak syaratnya Bu? Banyak ya Bu. Banyak. Harus kita tanggung sertifikat rumah, harus kita tanggung motor ya Bu. Ya. Jadi iya, padahal cuma dipinjam. Jadi Bu, kira-kira berapa yang sebenarnya bisa didapatkan Ibu Lili dari yang pertama itu? Coba tulis ya. Ibu Tina Bu, coba baca yang nomor 2 Bu. Nomor 2 Bu. Nomor 2, Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Nah, ternyata Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Bisa nggak dia minjem uang? Enggak. Ya, itu tidak sesuai pilihan. Kemudian nomor 4 coba Ibu Jana. Nomor 4. Nomor 4, Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya. Untuk dapat meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi, namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam 500.000
Untuk kebutuhan daruratnya tersebut, untuk itu ia harus mengembalikan sebesar 550.000 dalam tempo 4 bulan. Kira-kira itu bagus nggak Bu di antara ketiga pilihan yang sebelumnya? Kayaknya bagus yang keempat nih Bu ya. Ya lebih bagus itu Karena Bu ya. ke koperasi dia nggak bisa karena nggak jadi anggota. Iya. Harusnya koperasi juga boleh Bu. Iya, coba hitung-hitungan kita tempel. Ya coba Bu Tina pertama tempel Bu Tina. Bu Tina tempel di sebelah sini Bu Tina. Ini yang bangunnya Ibu Tina ini. Koperasi ya. Oh, koperasi. Yang kedua. Iya Bu, situ aja Bu ya. Yang pertama Bu, tempel Bu. Saya berapa Bu? Ketiga Bu, yang keempat tempel Bu ya. Tempel aja Bu ya, nanti saya jelaskan. Ini hasil coretan kami Bu, tapi nggak tahu apa Pintar betul, ya. sekali ibu-ibu KPM saya ya. Tepuk tangan buat ibu. Terima kasih ibu-ibu sudah membantu saya untuk menghitung-hitung supaya kita tahu di mana tempat yang tepat buat kita meminjam uang. Kalau saat kita sulit, jadi kita sudah tahu di mana bisa kita cari uang Bu ya. Enggak terjebak di rentenir lagi kayak Ibu Lili Bu ya. Misalnya bank pertama, dia per bulannya 50.000. Kemudian tambah 10.000 bunganya. Kalau dihitung-hitung 600.000 kita balikin. Ya Bu, itu iya padahal kita pinjamnya nggak sebanyak itu. Kita pinjam 500.000. Iya, kita pinjam 500.000. Kemudian yang koperasi, ini syarat ketentuannya harus sebagai anggota koperasi tadi Bu ya. Sedangkan Ibu Lili itu bukan anggota dari koperasi. Ya Bu. Kemudian kalau dengan tetangga. Kalau dengan tetangga 50.000 biaya di awal Bu. Di awal langsung dipotong di awal, iya, Bu, ya? harus dipotong di awal kan. Padahal cuma yang kita ambil cuman dikali 20 hari gitu Bu ya. Berarti Kemudian kita nggak cukup juga ya Bu ya, sedangkan Iya. Ibu Lili kan 500.000. Diambil lagi sama tetangganya 50.000. membarakan kan Bu. Iya, jahat ya Bu tetangganya. Iya Bu, mudah-mudahan kita nggak punya tetangga seperti Iya, itu amin. ya. Iya, Bu. Karena cicilannya kalau dihitungnya dia sehari 30.000 Bu. Gimana coba kalau kita ngeluarin sehari 30.000 untuk bayar hutang aja. Kemudian di depannya juga ada dipotong. Ya kan Bu? Kira-kira tidak efektif kan Bu? Jadi seperti itulah kira-kira kita menghitung di mana tempat kita yang tepat meminjam uang. Yang tepat di mana Bu? Arisan. Ya. Karena alasannya apa Bu? Alasannya karena di tempat arisan itu kita harus punya tabungan setengah. Nah, jadi kita bisa setengahnya lagi ambil. Dan kemudian bisa mereka tidak menghiraukan jangka waktu karena mereka sudah percaya sama kita gitu. Jadi kapan ada uang dibayar. Cuman kita juga harus dibayar hutang ya Bu. Ya Bu, ya jangan sampai nggak bayar hutang Bu ya. Ya Bu, udah Bu. Dari sini Bu ada pertanyaan Bu. Bu, kalau Ya, Bu. misalnya kita pinjam sama saudara, Ya. habis itu dia malah kasih bantu kayak gitu kan, sebenarnya itu kan lebih bagus Ya. Jadi kalau misalnya kayak tetangga tadi, kalau misalnya kita nggak ambil dia marah nanti sama kita kayak mana tuh Bu? Kayak mana Bu Jana? Kalau menurut Bu Jana gimana ya kalau itu terjadi? Kalau sama saya sama saudara aja, jangan Iya. sama tetangga. Walaupun kita tinggal sama tetangga, tapi kalau tetangganya memberatkan kita kan nggak akan pinjam uang Bu kalau kita nggak kepepet. Bagusnya sama saudara aja ya Bu Hilda ya, karena sama saudara mungkin tidak ditentukan kapan pengembaliannya, kapan kita ada uang mungkin kita kembalikan gitu ya. Ya Bu Tina Bu, apa Bu? Ada pertanyaan Bu? Sudah jelas Bu. Oh sudah jelas, alhamdulillah sudah mengerti semua ya Bu. Jadi siapa yang bisa menarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Saya Bu. Ya Bu Jana. Kalau menurut saya bukan dari pembahasan kita hari ini, kita harus membiasakan menabung. Iya. Itu uang tabungan itu nanti bisa kita pakai kalau seandainya kita ada keperluan mendadak. Kemudian kalau kita mau minjam, kita harus betul-betul untuk kebutuhan. Jangan kita pinjam uang kita beli tas baru, Iya, kita beli iya. baju baru, jangan. Nanti karena kan yang kita pinjam itu kita kan harus bayar. Iya. Nanti kalau seandainya kita nggak ada pemasukan, ada hutang, kayaknya kita membayar. Tepuk tangan buat Bu Jana dulu untuk mengetahui pendapat Ibu Jana. Jadi kesimpulan yang kita dapat tarik hari ini adalah kita harus mampu merencanakan pinjaman dengan baik. Tidak boleh berhutang di sembarang tempat. Kita harus memikirkan di mana tempat kita untuk berhutang. Dan kemudian kita harus menabung. Karena untuk apa? Karena
dengan menabung kita seandainya terjadi suatu hal yang tidak terduga, kita bisa memakai tabungan kita sebelum kita meminjam kepada orang lain, ya. Nah, cukup sampai di sini saya kira hari ini, Bu. Nah, minggu depan saya ingin ibu-ibu semua bahwa buku pintar ya, Bu. Iya, Bu. Buku pintar. Kemudian apa yang